isn't real. This isn't real. Film pun dimulai dengan menampilkan seorang anak perempuan bernama Wen. Ia sedang menangkap seekor belalang untuk dipelihara. Kemudian terlihat dari kejauhan seorang pria berbadan besar yang menghampirinya lalu mengajaknya berkenalan. Akhirnya diketahui bahwa nama pria tersebut adalah Leonard. Mereka pun berbincang, dan dari situ kita tahu bahwa Wen mempunyai dua ayah, yang menandakan bahwa Wen diasuh oleh pasangan gay. There you go. There's Daddy Eric and Daddy Andrew. Dari percakapan mereka pula dapat disimpulkan bahwa Leonard mempunyai maksud tertentu dengan keluarga tanpa ibu itu. Tak lama beberapa orang menghampiri mereka dengan membawa senjata mengerikan. Wen yang ketakutan pun kemudian meninggalkan Leonard dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Wen yang ketakutan mencoba menjelaskan kepada kedua ayahnya, yaitu Andrew dan Eric, tentang Leonard dan teman-temannya. They have these weapons. Tak lama, pintu kabin pun diketuk, dan sudah jelas itu adalah Leonard beserta rombongannya yang mencoba untuk masuk dan berbicara dengan mereka. Mereka jelas tidak mau membukakan pintu tersebut, namun Leonard dan teman-temannya tetap memaksa untuk masuk. Hingga akhirnya seorang perempuan berkulit hitam berhasil masuk. Eric yang saat itu memegang senjata langsung menyerang wanita tersebut hingga Eric pun pingsan. Andrew yang marah kemudian menyerang mereka semua, namun perlawanannya berhasil dihentikan ketika melihat Wen di tangan Leonard. Setelah Eric mendapatkan perawatan, mereka pun diikat di sebuah kursi. Lalu kemudian satu persatu teman Leonard mulai memperkenalkan diri. Dimulai dari perempuan berkulit hitam bernama Sabrina yang berprofesi sebagai perawat. Kemudian Leonard sendiri yang merupakan seorang guru. Lalu Raymond yang bekerja di perusahaan gas. Dan juga satu perempuan lagi bernama Adriana yang merupakan seorang koki. The four of us are here to prevent the apocalypse. Setelah perkenalan itu, Leonard kemudian menjelaskan bahwa maksud dari kedatangan dia dan teman-temannya adalah untuk mencegah kiamat. Dan hanya dengan bantuan keluarga mereka lah, kiamat tersebut dapat dicegah. Ia pun berkata bahwa dunia berakhir atau tidak, itu ada di tangan kalian. Caranya seperti apa? Yaitu dengan mengorbankan salah satu dari 3 anggota keluarga mereka. Jika mereka tidak memilih atau bahkan gagal melakukan pengorbanan, maka dunia akan berakhir dan hanya mereka bertigalah yang akan tetap hidup. Mendengar hal tersebut tak membuat mereka lantas percaya, dan malah mengatakan bahwa mereka tidak akan memilih siapapun untuk dikorbankan meskipun dunia hancur sekalipun. Lalu Leonard kembali menjelaskan bahwa mereka berempat bukannya datang tanpa sebab, tetapi mereka mendapatkan berbagai penglihatan yang terasa begitu nyata terkait dengan kehancuran dunia. Hingga akhirnya menuntun mereka menuju kabin tersebut dan mencoba mencegah hal yang mengerikan terjadi dengan cara melakukan pengorbanan. Akan tetapi Andrew masih saja tidak percaya dan menganggap mereka semua tidak waras. Setelah menjelaskan, Leonard pun kembali bertanya kepada mereka, sekiranya siapakah yang akan dipilih sebagai korban. Akan tetapi mereka tetap tidak mau memilih. Akhirnya sebagai gantinya, Raymond lah yang dikorbankan. This isn't real. This isn't real. Setelah Raymond tewas sebagai bentuk pengorbanan, Leonard kemudian mengganti saluran televisi ke saluran berita, di mana saat itu menyiarkan telah terjadi gempa dan tsunami yang menerjang Amerika. Hal ini disebabkan akibat mereka menolak untuk memilih siapa yang akan dikorbankan. Setelah dirasa cukup, Sabrina pun mematikan televisi tersebut. Kemudian Leonard memberikan waktu untuk mereka hingga esok hari. Namun Andrew masih bersikeras bahwa ia tak akan mengorbankan siapapun. Berbeda dengan Andrew, Eric terlihat mulai mempercayai hal tersebut. Lalu
ada Wen yang luput dari pengawasan. Wen mencoba kabur dari kabin, namun mudah bagi Leonard untuk membawa Wen kembali. Ia kemudian menjelaskan bahwa tidak ada yang boleh meninggalkan kabin tersebut. Hingga di keesokan harinya, setelah sarapan, Wen yang memiliki sebuah pisau kemudian memberikannya kepada ayah Eric untuk melepaskan diri. Lalu Leonard pun kembali menanyakan siapa yang akan dikorbankan. Adriana yang akan menjadi pengorbanan selanjutnya jika mereka tidak memilih. Adriana memohon kepada mereka untuk percaya dan segera menentukan. Akan tetapi Eric justru mengatakan bahwa Adriana bisa pergi tanpa menghiraukan penglihatan yang tak masuk akal itu. Saran itu jelas ditolak oleh Adriana. Dan dengan terpaksa, Adriana pun berlutut di hadapan mereka, lalu mengenakan penutup kepala siap untuk dieksekusi. Setelah Adriana dikorbankan, Leonard pun berkata bahwa ratusan ribu orang akan mati mulai sekarang, dan Sabrina pun diminta untuk menyalakan televisi. Benar saja, tiba-tiba muncul wabah virus yang mulai menyerang di berbagai daerah, hingga pemerintah pun harus melakukan lockdown di berbagai daerah itu. Eric yang mulai percaya, kemudian mengatakan bahwa ia sempat melihat sosok di belakang Leonard, lebih tepatnya di pantulan cermin, sesaat sebelum ia mengeksekusi Raymond. Namun, Andrew yang selalu berpikiran logis malah mengatakan bahwa itu dikarenakan karena Eric mengalami geger otak, dan terkait semua pemberitaan di TV itu adalah settingan Leonard. Hal tersebut pun membuat Eric yang semula percaya menjadi ragu kembali. Kemudian mereka pun berencana untuk melepaskan diri dengan Wen yang sebagai pengalihan, hingga mereka pun berhasil melepaskan ikatan mereka. Andrew yang berhasil keluar dari kabin pun mencoba masuk ke dalam mobil, di mana di dalamnya terdapat senapan. Sabrina yang melihat hal tersebut tak tinggal diam. Namun pada akhirnya Andrew berhasil mengambil pistol tersebut dan berbalik menguasai keadaan. Alhasil, Andrew pun terpaksa menembak Sabrina yang mencoba menyerang. Seketika, Eric pun teringat saat mereka minum-minum di bar. Mereka pernah berseteru dengan seorang pengunjung yang ternyata benar itu adalah Raymond, yang merupakan orang yang dulu pernah mereka temui. Dan ia juga memakai nama samaran. Hal itu pun langsung membuat mereka makin tak percaya. Kemudian, agar dapat kabur, mereka pun mengurung Leonard di dalam kamar mandi. Akan tetapi, Leonard yang cerdik pun dapat membalik keadaan kembali. Ia merebut pistol mereka. Sambil menodong mereka, Leonard kemudian meminta untuk menyalakan televisi. Kali ini, tiba-tiba banyak pesawat yang jatuh tanpa sebab. Leonard pun untuk yang terakhir kali membujuk Edward dan Eric. Namun, Edward bersikeras untuk tidak mengindahkan perkataan Leonard, dan ia memutuskan untuk terus bersama keluarganya. Leonard pun kehabisan cara, hingga sampailah pada penebusan dosa terakhir. Waktunya Leonard mengorbankan dirinya sendiri. Ia menuju ke bagian belakang rumah, diikuti oleh Eric, Andrew, dan Wen. Wen pun disuruh untuk menuju ke rumah pohon agar tidak harus melihat Leonard yang bunuh diri. Setelah itu, Leonard yang sudah terduduk di kursi goyang, lalu perlahan mengiris lehernya sendiri dengan pisau. Bersamaan dengan matinya Leonard, langit pun bergemuruh, dan seketika suasana menjadi gelap gulita. Eric dan Andrew masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang rumit. Eric membahas kembali sosok yang ia lihat di saat terbunuhnya Adriana dan Raymond. Ia mengatakan bahwa itu memang benar adanya dan harus ada yang berkorban. Andrew pun meraung dan tidak terima dengan pendapat Eric. Apalagi Eric dengan pasrah menyerahkan dirinya untuk dikorbankan demi menyelamatkan nyawa manusia di dunia. They destroy everything. They hurt each other. You're not just a person. Come here, please. Please. Dengan berat hati, akhirnya pistol ditembakkan ke arah Eric. Eric pun meregang nyawa dan berhasil menyelamatkan miliaran umat manusia.
Selepas itu, Andrew menyusul Wen di rumah pohon. Ketika melihat Andrew, Wen pun langsung menyadari bahwa Ericlah yang sudah berkorban. Mereka berdua mengendarai mobil milik mendiang Leonard dan kawan-kawan. Andrew bergegas pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di sebuah restoran. Di sana, semua orang tengah menonton berita terbaru, di mana musibah yang melanda dunia perlahan berangsur membaik. Everything's going to be okay. Areas have not returned, though several fires have yet to be extinguished. Andrew dan Wen melanjutkan perjalanan. Di mobil, Andrew menemukan kartu identitas Leonard, Adriana, Sabrina, dan Raymond yang menunjukkan bahwa semua yang sebelumnya mereka katakan ternyata benar adanya. Kini tersisalah Andrew dan Wen dengan rahasia besar yang telah terjadi di kabin mereka. Film pun selesai. Sekian dulu alur cerita kita kali